Abu Hanifah Irfan yang telah sudi untuk meluangkan waktunya bersama dengan kita untuk mengkaji ilmu-ilmu uh, yang kita harapkan nanti berguna buat kita semua. Amin. Dan kemudian kita bisa amalkan di kemudian hari. Ustadz Abu Hafiza Irfan, saya panggilnya apa ya Pak? Irfan. Abu Hafiza atau apa nih Ustadz? Irfan saja, terlalu panjang. Masya Allah. Iya, Irfan iya. ya, oke. Siap. Terima kasih Ustadz Irfan. Jadi kajian Al-Ihsan ini selalu rutin kita setiap minggunya bertemu mengkaji sunnah terutama, dan kita sedang mengkaji setiap Senin malam biasanya dengan Ustadz Ahmad Zainuddin dari Solo Tigo. Beliau adalah salah satu aktivis di Radio Bas FM Solo Tigo. Sedang mengkaji buku kajian buku Tauhid karangan Dr. Saleh Fauzan bin Fauzan ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kemudian biasa kita rutin memang setiap bulan kita mengadakan kajian yang kita undang dari beberapa pembicara-pembicara dari luar di luar yang rutin itu. Itu sebetulnya dari kajian kita adalah anggotanya adalah teman-teman dari SES dari divisi SES Nestle Indonesia, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna. Tapi hari ini kelihatannya banyak juga kawan-kawan dari pabrik, dari Kejayaan, dari DC. Alhamdulillah. Nah, kayaknya Ustadz juga sudah sering memberikan kajian di sana. Ya, Alhamdulillah. Jadi bukan orang asing lagi buat Nestle, terutama di kawan-kawan pabrik Kejayaan maupun di DC. Ya, jadi itu anunya. Kemudian kajian kita temanya adalah doa kebaikan untuk memimpin, karena kebetulan hari ini 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan beberapa daerah mengadakan pemilihan pemimpin, tapi kan pemimpin itu bukan semata-mata pemimpin pemerintahan ya. Artinya kita semua sebetulnya juga seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawabannya. Siap. Nah, nanti bagaimana, seperti apa nanti kajiannya kita ikutin bersama. Tapi sebelumnya untuk yang belum mengenal Ustadz Irfan, ada beberapa biodata di sini yang disebutkan adalah lulusan atau doktor dari Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian S2-nya Psikologi Pendidikan Islam, kemudian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian S1-nya dari Teknik Industri dan juga di lembaga. Kemudian beliau juga ada beberapa karya ilmiah beliau. Ini ada hadis-hadis asbabun nuzul dari penerbitnya STDI Press tahun 2020 dan lain-lain. Itu kurang lebih mengenai Ustadz Irfan. Kemudian juga sebelum memulai kajian, saya bacakan dulu tata tertib daripada kajian ini. Pertama adalah hendaknya peserta kajian meluruskan niat dalam mengikuti kajian ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya peserta mengambil atau meniatkan untuk mengambil faedah dari ilmu yang disampaikan dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah peserta kajian melalui kecuali moderator memastikan audio dan video selama kajian berlangsung dalam keadaan off. Nanti pada saat mengajukan pertanyaan untuk yang Ikhwan bisa menghidupkan audionya dan videonya. Tapi untuk yang untuk yang akhwat dimohon untuk bertanya melalui chat yang ada. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah diharapkan para peserta untuk menulis kajian ini, apa yang perlu ditulis, apa yang perlu disimpan, karena memang seperti ilmu ini adalah seperti orang berburu. Kalau sudah dapat harus ikatnya dengan tulisan. Kurang lebih seperti itu adab daripada atau tertib daripada kajian kali ini. Monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Irfan. Terima kasih Ustadz. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada Pak Adi ya sebagai moderator. Baik, kita mulai para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, bahkan nikmat berada di negeri yang aman merupakan nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yang patut kita bersyukur karenanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan seorang pemimpin di dalam satu komunitas merupakan perkara yang sangat penting, karena keberadaan pemimpin tersebut akan menentukan alur kemana sebuah institusi, sebuah lembaga akan dibawa. Pemimpin yang akan memberikan perintah, memberikan instruksi dan arahan kepada anak buahnya, kepada para anggotanya. Maka keberadaan seorang pemimpin dalam sebuah komunitas adalah sebuah keniscayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya menyebutkan bahwa ketika seorang itu melakukan safar 3 orang, maka mereka harus menentukan siapa kiranya yang akan menjadi pemimpin rombongan, yang akan menentukan kapan mulai perjalanan, di mana mereka singgah, dan hal-hal yang berkaitan tentang masalah safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada 3 orang yang keluar, hendak safar, hendak bepergian jauh, maka hendaknya salah satu dari 3 orang tersebut ditunjuk untuk menjadi amirnya, untuk menjadi pemimpinnya. Untuk 3 orang saja dibutuhkan seorang pemimpin. Bahkan kita tahu bahwasanya para ulama telah bersepakat salat berjamaah itu sah meskipun hanya diikuti dengan 2 orang. Satu di antara mereka menjadi imam, menjadi pemimpin, dan yang lainnya menjadi makmumnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, ada 2 orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpamitan akan berangkat safar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada mereka berdua, "Idza ataituma kharastuma fa'adzina thumma aqima thumma liya ummakuma akbarakuma." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah kalian akan berangkat safar, akan memulai perjalanan, maka nanti di tengah perjalanan kumandangkan adzan. Artinya ketika sudah sampai waktu salat, dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat dengan mengumandangkan iqamah. Waliya ummakuma akbarakuma, dan hendaknya yang menjadi imam di antara kalian berdua adalah yang paling tua di antara kalian berdua. Perhatikanlah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk 2 orang, 3 orang saja perlu ada pemimpin pada level tertentu. Maka bagaimana kiranya untuk jumlah yang lebih besar dari itu? Suatu daerah, suatu negeri, maka tentunya membutuhkan keberadaan seorang pemimpin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang telah ditunjuk sebagai seorang pemimpin, dia mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin, maka anggota, anak buahnya harus mengikuti instruksi pemimpin tersebut. Selama instruksi tersebut adalah di dalam kewenangan dia, dalam cakupan kepemimpinannya, dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriyah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tentang pentingnya ketaatan, yang mana kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya ketaatan dari anggota kepada pemimpinnya. Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innahu la islama illa bi jama'ah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah." Kata Umar radhiyallahu taala anhu, agama Islam ini tidak akan terbangun dengan baik kecuali dengan jamaah, kecuali dengan persatuan. Wala jama'ata illa bi imarah. Dan tidak akan terwujud persatuan
menyatukan semuanya kecuali di bawah satu kepemimpinan. Wala imarata illa bita'ah, dan kepemimpinan tidak akan berjalan kecuali dengan ketaatan. Apalah gunanya seorang pemimpin ditunjuk kalau bukan untuk ditaati? Maka ketaatan kepada seorang pemimpin adalah sebuah keniscayaan agar roda kepemimpinan bisa berjalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan ketaatan manusia atau para rakyat, para anggota kepada pemimpinnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran di surat An-Nisa pada ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Perhatikanlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia tadi, surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Akan tapi tidak mengulang kata ati, kata ketaatan untuk pemimpin. Ini mengisyaratkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang mutlak. Akan tapi ketaatan seorang kepada pemimpinnya adalah ketaatan yang terikat. Apabila itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya maka diikuti. Sebaliknya ketika bertentangan maka tidak dijalankan ketaatan tersebut. Sampai-sampai meskipun yang menjadi pemimpin adalah seorang yang bukan senior di kalangan mereka, usianya masih muda dibandingkan mayoritas yang dipimpinnya. Bahkan sampailah ketika seorang pemimpin itu dari seorang hamba sahaya, maka anggota harus tetap taat kepada pemimpinnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in abdan habasyian." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Wa in abdan habasyian, meskipun pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah, dari Ethiopia. Kita perhatikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah analogi, kalaulah sampai yang memimpin itu seorang hamba sahaya, maka wajib bagi para anggota yang dipimpinnya untuk taat kepadanya. Coba kita merenung sejenak. Bagaimana mungkin seorang hamba sahaya itu bisa naik ke dalam tampuk kepemimpinan? Padahal hamba sahaya itu dirinya milik tuannya. Seandainya dia punya warisan atau punya harta, maka harta itu milik tuannya. Maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini menduduki tampuk kepemimpinan? Maka disebutkan oleh para ulama-ulama kita, ini merupakan satu isyarat, bisa jadi hamba saya itu melakukan sesuatu yang mungkar, yang melakukan berbagai macam cara, sehingga dia bisa mendapatkan tampuk kepemimpinan. Meskipun demikian, cara-cara yang salah ditempuh oleh seorang hamba saya tersebut, ketika dia telah resmi dinobatkan sebagai seorang pemimpin, maka orang yang dipimpinnya harus taat kepada pemimpin tersebut. Kita tentu masih ingat catatan sejarah Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Seorang sahabat yang junior, seorang sahabat muda yang pernah ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memimpin peperangan. Padahal di belakangnya ada para kibar sahabat. Ada sahabat-sahabat besar yang itu semuanya tetap mereka taat kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini kembali menekankan bahwa ketaatan itu adalah perkara yang besar. Ketika seorang telah dinobatkan menjadi seorang pemimpin, maka anggota harus taat kepada pemimpin tersebut. Sampai-sampai ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kalaulah pemimpin itu berbuat zalim, melakukan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh anggotanya,
bahkan anggota dirugikan oleh pemimpin tersebut, maka dia harus tetap taat kepada pemimpinnya, selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan dalam salah satu sabdanya, "Isma'u wa'ati fi usrika wa yusrika, fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatan alaika, wa in akalu malaka wa darabu dhahraka illa an yakuna maksiyatan." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengarlah dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian di dalam kondisi kalian lapang maupun dalam kondisi kalian sulit, dalam perkara yang kalian senangi maupun yang kalian benci, meskipun harta kalian dirampas dan punggung kalian dipukul, maka tetap taat kepada pemimpin selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini jelas para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jadi ketaatan kepada pemimpin itu sifatnya umum, maka selama itu bukan merupakan kemaksiatan, seorang muslim diwajibkan untuk taat kepada pemimpinnya. Kemudian yang berikutnya, setelah pemimpin itu ditunjuk, maka seorang tidak boleh menghina pemimpin. Meskipun pemimpin itu melakukan sebuah hal yang dianggap keliru menurut dia, maka dia tidak boleh menghina dan mencela pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengancam dalam salah satu hadisnya, "Man ahana sultanallahi fil ardi, man ahana sultanallahi fil ardi, ahanahullah." Barang siapa yang menghina pemimpin, penguasa-penguasa Allah yang ada di bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan orang tersebut. Seorang yang mencela, menghina pemimpin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hinakan dia. Allah akan rendahkan orang tersebut, wal iyadhu billah. Kalaulah pemimpin itu melakukan sesuatu yang dianggap salah, sesuatu yang dianggap keliru di mata para pengikutnya, maka cara yang bisa dilakukan adalah menasihati. Dan menasihati pemimpin tidak sama dengan menasihati orang lain. Menasihati pemimpin tidak boleh di tengah keramaian. Menasihati pemimpin haruslah berduaan, haruslah di tempat yang tertutup, agar wibawa kepemimpinannya tidak jatuh. Kita bisa bayangkan, kalaulah pemimpin itu sudah dicela, dihina, diingatkan di halayak ramai, maka bisa jadi seorang tidak lagi simpati kepadanya. Bahkan bisa jadi pemimpin akan tersinggung, sehingga bukan kebaikan yang didapatkan, malah justru keburukan yang akan dirasakan, wal iyadhu billah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi cara bagaimana menasihati pemimpin ketika pemimpin melakukan sebuah kekeliruan. Karena namanya manusia, sangat berpeluang untuk melakukan hal-hal yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat indahu nasihah lidi sultan, fala yukallimhu biha alaniyatan." Barang siapa yang memiliki nasihat, dia ingin memberikan aspirasi, memberikan saran kepada pemimpin, maka hendaknya dia tidak sampaikan di halayak ramai, di tempat terbuka. Tetapi kata Nabi, wal ya'khud biyadihi wal yahlu bihi. Hendaknya dia pegang tangan pemimpin tersebut dan dia berkhalwat, dia berduaan dengan pemimpin tersebut. Artinya di tempat yang tertutup, di tempat yang tersembunyi. Fa in qabilaha qabilaha. Kalaulah nasihat itu didengar, dijalankan, maka itu yang diharapkan. Wa in kana qad adda alladhi alaihi walladhi lahu. Kalaulah tidak, maka nasihat sudah disampaikan, nasihat sudah diberikan. Kalau pemimpin punya pertimbangan lain ya, menurut argumentasinya, maka tugas dia sudah selesai, dia sudah menyampaikan, dan itu terserah kepada pemimpin. Ini bagi orang yang punya kapabilitas menasihati pemimpin. Karena mungkin dia punya jalur, dia punya kedudukan, maka bisa menggunakan cara-cara tersebut. Akan tapi ketika seorang tidak mampu menasihati pemimpin, karena mungkin posisi dia yang jauh di bawah posisi pemimpin itu, atau letak yang cukup jauh dengan pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar, dan dia tidak boleh keluar dari jamaah kaum muslimin. Dia tidak boleh keluar dari kepemimpinan pemimpin tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi." Barang siapa yang melihat
perkara yang tidak disenangi dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar. Bersabar bagi orang yang tidak mampu untuk memberikan nasihat. Bersabar bagi orang yang tidak memungkinkan untuk memberikan nasihat. Fa'innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari kepemimpinan, dari jamaah kaum muslimin, kemudian dia meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan seperti mati jahiliyah. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh seorang memberontak, melakukan kudeta kepada suatu kepemimpinan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ketika sahabat-sahabat bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan, satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkiruna. Akan datang pemimpin-pemimpin yang kalian mengenal mereka, tapi kalian mengingkari mereka. Faman arafa bari'ah, wa man ankara salimah. Barang siapa yang mengenalnya, mengetahuinya, dia berlepas diri. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka dia akan selamat. Walakin man radiya wa taba'a. Tetapi ada orang-orang yang ridho dan mengikutinya. Ini sebuah isyarat bahwa ada pemimpin-pemimpin yang kurang baik dalam menjalankan roda kepemimpinan, bahkan berlaku zalim kepada orang-orang yang dipimpinnya. Maka sahabat bertanya, qalu afala nuqatiluhum? Apakah boleh kami memerangi pemimpin tersebut, wahai Rasulullah? Qala la ma sallau. Tidak boleh kalian memerangi, kalian memberontak kepada pemimpin tersebut ketika mereka masih menjalankan salat. Lalu bagaimana ikhwati fillah ketika kita melihat ada perkara-perkara yang terjadi yang kurang tepat ya menurut kacamata kita yang awam sebagai seorang anggota, sebagai orang yang dipimpin, maka hendaknya kita senantiasa mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Betapa beratnya seorang mengatur rumah tangga yang hanya berisi beberapa orang saja. Bisa dibayangkan bagaimana kalau yang diatur adalah satu desa, satu daerah, atau bahkan satu negara. Maka mereka menunggu doa-doa kaum muslimin yang semoga dengan doa tersebut mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugasnya sehingga mereka bisa memberikan maslahat kepada manusia dan kepada kaum muslimin pada khususnya. Seorang muslim hendaknya senantiasa mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Sebagaimana perkataan yang sangat masyhur dari seorang tabi'ut tabi'in yang wafat tahun 187 Hijriah di Makkah, yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, "Lau annali da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa fi sultan." Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya aku tidak gunakan satu doa itu kecuali untuk mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Karena ketika pemimpin itu baik, maka dia akan membawa kebaikan untuk rakyatnya, untuk orang-orang yang dipimpinnya. Mendoakan kebaikan untuk pemimpin merupakan salah satu ciri seorang ahlu sunnah. Ahlu sunnah, di antara ciri-ciri mereka adalah mereka senantiasa mendoakan kebaikan kepada para pemimpinnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u ala sultani fa'lam annahu sahibu hawa. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultani bis-salahi fa'lam annahu sunnah insyaallah." Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, apabila engkau melihat ada seorang yang mendoakan keburukan untuk pemimpinnya, apa kata beliau? Fa'lam annahu sahibu hawa. Maka ketahuilah orang ini adalah pengikut hawa nafsu. Dan apabila engkau melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk para pemimpinnya, maka ketahuilah bahwasanya orang itu adalah seorang yang mengikuti sunnah insya Allah. Dan ingat para ikhwah, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin adalah bagian dari akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala ketika menulis
105 poin akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Di poin yang ke-72, beliau menyebutkan di antara salah satu akidah Ahlussunnati wal Jamaah, beliau mengatakan wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Kami tidak memperbolehkan keluar dari para imam dan para penguasa-penguasa kami, wa injaru, meskipun mereka adalah orang yang tidak baik, wala nada'u alaihim, kami juga tidak mendoakan keburukan kepada mereka, wala nanzi'u yadan min ta'atihim, kami tidak menarik tangan dari ketaatan kepada mereka, wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan. Kami meyakini, kami menganggap bahwasanya ketaatan kepada pemimpin adalah bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dijalankan. Malam ya'muru bimaksiatin, selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan, wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah, dan kami mendoakan kebaikan dan keselamatan kepada para pemimpin. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperbaiki para pemimpin-pemimpin kita. Allah memberikan taufik kepada mereka agar bisa melaksanakan perkara yang terbaik untuk mereka, untuk manusia dan untuk kaum muslimin serta untuk agama Islam yang mulia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, bagaimana kiranya ketika seorang muslim atau komunitas kaum muslimin mengharapkan terwujudnya pemimpin-pemimpin yang baik yang akan menjalankan roda kepemimpinannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang menunjukkan bagaimana cara mendapatkan pemimpin yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat As-Sajdah di ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang mereka memberikan petunjuk di atas bimbingan kami, atas perintah kami. Jadi pemimpin itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kepemimpinannya. Kapan itu Allah jadikan pemimpin semacam itu? Lamma sabaru. Yang pertama, ketika mayoritas di antara mereka adalah orang-orang yang bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dua cara inilah cara yang paling mudah untuk mendapatkan kepemimpinan dengan pemimpin yang baik, yaitu dengan cara bersabar mendakwakan ayat-ayat Allah, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan bisabari wal yakini tunalu imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan tercapailah kepemimpinan di dalam agama. Maka bagi orang-orang yang memimpikan pemimpin yang baik, yang menjalankan syariat Islam, hendaknya dia mulai syariat Islam dari diri mereka sendiri. Sehingga pada saatnya akan tegak kepemimpinan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimu daulatal islami fi nufusikum takum lakum fi aradikum. Tegakkan daulah Islamiyah pada diri-diri kalian. Niscaya akan tegak daulah Islam di bumi kalian. Ini mungkin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sebagai pembuka dari kajian kita di malam hari ini. Ketika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, maka bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah Ustaz atas penyampaian materinya. Sangat menginspirasi kita untuk mendapatkan pemimpin yang baik tentunya. Tadi beberapa catatan saya adalah, pertama adalah semua orang adalah pemimpin. Kemudian kalau kita sudah menentukan seorang pemimpin, maka kita sebagai anak buah harus ikut atau harus taat sepanjang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian itu juga berlaku dari taatlah pada pemimpin meskipun dari hamba sahaya. Jadi jelas sekali hadis ini
artinya bahwa betul-betul kalau memang kita sudah berbaiat kepada seorang pemimpin, maka kita harus betul-betul taat kepada mereka dan doakan kalau seandainya setiap saat ya dan tegurlah pemimpin kalau seandainya pemimpin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi menegurnya dengan cara yang baik, dan itu dengan cara kita bertemu face to face, kemudian menasihati mereka dan sebagainya. Masya Allah. Jadi itu beberapa catatan ya, jadi beberapa catatan saya. Kita buka tanya jawab, Ustadz. Silakan, Pak. Monggo silakan kawan-kawan majelis yang ada di sini untuk bertanya kepada Ustadz seputar apa yang disampaikan tadi ke Ustadz. Ada dari Pak Wahyudi ini dari Solo, ini anggotanya Ustadz, ada yang hadir ini mulai dari Sumatera sampai di Bali, Nusa Tenggara, ini semuanya ada Ustadz. Dari seluruh Indonesia ini Pak ya. Dari berbagai tempat. Ini Pak Wahyudi, monggo Pak Wahyudi, silakan Pak Wahyudi. Silakan Pak Wahyudi. Video dan audionya ya Pak Wahyudi. Dari Solo Pak Wahyudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Terima kasih Pak Adi. Gini Ustaz, silakan, saya Pak. juga membaca hadis yang menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang oleh Allah akan diberikan syafaat nanti di hari akhir, dan nomor satunya adalah pemimpin yang adil. Nah, Masya Allah. Iya, jadi boleh nggak kita diberikan pencerahan apa sih pengertian pemimpin yang adil itu? Gitu. Iya. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada pertanyaan yang sangat luar biasa dari Pak Wahyudin di Solo ya, terkait tentang hadis seorang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Hadis itu berbunyi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, wa dzakara minha imamun adilun." Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada pertanyaan ya, kita coba perhatikan dalamnya hadis yang mulia ini. Kita tahu pada hari kiamat kelak, ketika terjadi tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia akan berbondong-bondong, akan keluar dari kubur mereka, dari tempat kubur mereka menuju ke mahsyar. Dan di mahsyar itu mereka menunggu hisab yang sangat lama sekali. Mereka menunggu separuh dari 25.000 tahun. Dan waktu itu matahari Allah dekatkan 1 mil. Sehingga mereka berpeluh, berkeringat. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pundaknya, ada yang sampai telinganya. Bahkan ada yang tenggelam dengan peluhnya tersebut. Wal'iyadzubillah. Maka di saat itu kata Nabi SAW, tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu kata Nabi, imamun adilun, yaitu seorang pemimpin yang adil. Maka Nabi SAW menyebutkan dari 7 golongan itu yang pertama adalah imam yang adil ini. Kemudian tadi yang ditanyakan, apa kira-kira yang dimaksud dengan imam yang adil itu, pemimpin yang adil itu? Kata adil yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah lawan dari zalim. Ketika seorang berbuat zalim, maka dia tidak berlaku adil. Sehingga adil lawan dari zalim. Secara umum, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang tidak menzalimi orang-orang yang dipimpinnya. Dia berusaha menjalankan amanah sesuai dengan apa yang diambankan kepada dia. Ketika itu semua dijalankan, maka dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa ini. Dan menjalankan amanah kepemimpinan itu bukanlah perkara yang mudah. Sehingga untuk mengapresiasi, memberikan sebuah reward kepada para pemimpin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada mereka, yaitu dengan memberikan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum Pak Wahyudin, bahwa yang dimaksud dengan pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjalankan amanahnya dan tidak menzalimi orang-orang yang dipimpinnya. Dan semoga kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan pemimpin seperti itu. Dan kalaulah kita termasuk salah satunya, maka semoga kita bisa mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Silakan yang lainnya kalau ya, silakan Pak. Silakan Pak, siapa ini Abu Yasan ya? Fadal. Silakan. Dari Pasuruan ini Pak. kayaknya. Dari Pasuruan, monggo silakan Pak. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana? Assalamualaikum. Abu Yasa, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Fadal. Bapak tanya. Silakan. Pertanyaan Ustaz. Yang pertama, siapa itu yang bisa disebut pemimpin? Sebab ada beberapa kelompok kaum muslimin, kelompok pengajian yang mereka angkat atau baiat seorang sebagai pemimpin, dan ini yang mereka anggap sebagai pemimpin, Ustaz. Iya. Terus yang kedua Maksudnya pemimpin apa ini? Pemimpin daerah atau gimana? Pemimpin apa maksudnya? ini sepertinya Kan banyak level ya, ada level-levelnya. Ada pemimpin keluarga, pemimpin daerah tertentu. levelnya. Itu yang ya pemimpin, apakah ini bisa disebut sebagai pemimpin jika mereka punya pemimpin di satu kelompok pengajian yang ada tahap ada tingkatan seperti sebagai susunan negara lah, itu apakah bisa disebut sebagai pemimpin? Oh, Masya Allah. Terus yang kedua, Iya. nih batasan atau syarat-syarat apa seorang pemimpin boleh digulingkan dan syarat-syarat apa untuk masyarakat boleh menggulingkan pemimpin. Sudah Ustaz, cukup Ustaz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang luar biasa dari Abu Yasa di Pasuruan ya. Yang pertama tentang bagaimana ketika ada kelompok-kelompok yang mengangkat pemimpin-pemimpin tertentu yang dianggap pemimpin mereka, kemudian itu diyakini, bahkan sebenarnya sudah ada pemimpin-pemimpin yang ada ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, apabila ada orang yang mengaku menjadi seorang pemimpin, yang ketika itu ada pemimpin yang sah, maka Rasulullah menyebutkan faktuluhu, maka bunuhlah dia, binasakan dia. Karena keberadaan pemimpin yang kedua ini akan memecah barisan kaum muslimin, akan memunculkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Maka tidak boleh, ketika sudah ada pemimpin yang resmi, maka tidak boleh seorang mengangkat pemimpin-pemimpin baru yang tidak yang selevel dengan dia dan tidak diakui legalitas kepemimpinannya. Karena ini akan menjadikan fitnah. Kita tahu bahwasanya ketika ada pemimpin, maka ditaati. Ketika itu dua pemimpin dengan level yang sama, maka akan menjadi kerancuan. Terutama ketika perintah instruktif dari dua orang ini saling berseberangan. Maka yang datang belakangan itu yang tidak sah. Sedangkan yang diikuti adalah pemimpin yang pertama yang dinobatkan secara sah sebelumnya. Kemudian yang kedua, kapan atau kriteria seperti apa pemimpin itu boleh dilengserkan? Secara umum tidak boleh melengsarkan pemimpin. Kita tahu jangankan untuk melengsarkan ya, untuk mengkudeta sesuatu kepemimpinan, menghina pemimpin saja tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana ketika ada yang kurang tepat? Dengan dinasihati, dengan didoakan, dengan bersabar. Tidak boleh melengsarkan sebuah kepemimpinan. Karena mudarat yang akan muncul dari kegiatan, dari tindakan semacam itu jauh lebih besar. Akan memunculkan hal-hal yang besar, kerusakan yang besar, bahkan pertumpahan darah yang sangat banyak. Maka seorang muslim, dia harus meyakini bahwa tidak boleh memberontak kepada pemimpin. Dia sudah diberikan prosedur, langkah-langkah ketika pemimpin melakukan kesalahan. Sampai-sampai ikhwati fillah, lihat apa kata Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi. Wa in akalu malaka wa darabu dhahraka. Meskipun hartamu diambil dan punggungmu dipukul, maka tetap harus taat kepada pemimpin tersebut. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menggulingkan kepemimpinannya. Dan disebutkan oleh para ulama, di antara perkataan mereka bahwa ketika satu pemimpin itu digulingkan, maka pemimpin penggantinya tidak bisa lebih baik daripada pemimpin yang sebelumnya. Sehingga tidak boleh ada hal-hal semacam ini. Hendaknya seorang itu menasihati pemimpin ketika dianggap ada yang kurang tepat, dia mendoakan kebaikan dan minimal dia bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaannya. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Mungkin dari Pak Vita nih dari Mataram. Masya Allah, dari Pak Mataram. Vita. Silakan Pak Vita ya. Vita. Ya,
Nah, monggo dari Mataram ini. Masya Mbak Allah. Vita, dibuka video dan audionya ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Vita. Ye, Ustadz, Kalau boleh tahu Pak, sekarang jam berapa di sana Pak? ya, Pak Jam, Ustadz, jam berapa sekarang di sana Pak Vita? sekarang di sini jam 9.20, Pak Masya Ustadz. Allah, sudah cukup larut ya. Subhanallah, masih semangat ini. Silakan Pak Ye, Vita. ye, Pak Ustadz, saya hendak bertanya, Ustadz, ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Pak Ustadz. Silakan. Yang pertama adalah, tadi Pak Ustadz sempat menyampaikan bahwasanya setiap kita ini adalah pemimpin gitu ya. Iya. Nah, terkait dengan pemimpin tentunya semua berawal dari keluarga. Iya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita bisa mendidik anak-anak kita agar kita bisa menjadikan calon pemimpin di masa depan yang baik, Ustadz. Masya Allah. Gitu. Nah, pertanyaan kedua, Ustadz, terkait dengan kajian bahwasanya kita harus taat pada pemimpin. Apakah hadis ini atau ayat yang tadi disampaikan itu juga berlaku untuk pemimpin yang non Muslim, Ustadz? Iya. Masya Allah. Kita harus sepatuh-patuhnya gitu kepada pemimpin yang non Muslim. Iya. Itu saja pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Taib, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Pak Vita ya di Mataram. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana seorang kepala rumah tangga yang dia merupakan salah satu bagian dari pemimpin ya, pemimpin rumah tangga dalam rangka mewujudkan keluarga atau anak-anak yang baik di masa yang akan datang. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu bimbingan kepada kita semuanya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriyah di Kufah, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Addibuhum wa'allimuhum." Didiklah mereka dan ajarilah mereka. Itu didiklah keluarga kalian, anak-anak kalian, dan bimbinglah mereka, ajarilah mereka ilmu agama. Ini merupakan salah satu hal yang dasar ketika seorang ingin anaknya itu menjadi anak yang sukses, yang berbakti di masa depan, bahkan bermanfaat untuk manusia di masa depan, maka dia harus mendidik anak-anaknya dengan agama yang mapan. Karena dia akan menyelamatkan anaknya dari jurang kehancuran, dan anak itu akan terbimbing di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ketika anak ini sudah mengenal agama, dia akan tahu perkara-perkara yang baik. Dia akan beramal untuk dirinya dan berusaha baik untuk orang lain. Ya, ketika dia sudah dewasa, maka dia akan melakukan hal-hal yang baik. Termasuk ketika dia menjadi pemimpin di masa depan, maka tentunya dia akan memimpin dengan kebaikan pula. Jadi, cara yang pertama atau yang mendasar adalah didiklah anak-anak kita dengan agama yang baik. Karena itu akan mempengaruhi kepribadiannya dan akan menjadi perilaku dia di masa depannya. Kemudian yang berikutnya, ketika seorang berada di kepemimpinan seorang yang non-muslim ya, yang bukan seorang yang muslim, apakah itu ketaatannya adalah sifatnya mutlak? Di dalam perkara yang di dalam tanggung jawab pemimpin tersebut, maka dia harus tetap mengikuti instruksinya. Adapun di dalam perkara yang di luar kewenangan pemimpin tersebut, maka dia tidak perlu mentaatinya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya bahwa ada seorang yang atau sekelompok yang bersama dengan anggotanya, yaitu pemimpin bersama dengan anggotanya melakukan sebuah perjalanan begitu. Kemudian pemimpin itu memberikan instruksi kepada anggota-anggotanya, "Wahai para anggotaku, kumpulkanlah kayu bakar." Maka anggota itu pun mengumpulkan kayu bakar mereka. Dikumpulkan dari berbagai tempat, dikumpulkan menjadi kayu bakar. Kemudian pemimpin memerintahkan, nyalakan kayu bakar itu. Mereka menyalakan dengan api. Setelah selesai, berkobar-kobar api itu dengan kayu bakarnya, maka pemimpin itu mengatakan, "Sekarang lemparkan diri kalian ke dalam api." Maka mereka melihat antara satu dan yang lainnya.
maka mereka pun tidak melemparkan diri mereka ke dalam api. Setelah itu, rombongan ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang sudah mereka alami. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian melemparkan diri kalian ke dalam api, maka niscaya kalian tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Maka dari hadis yang mulia ini, diambil satu faidah bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah di dalam kewenangan dia. Apa kewenangan pemimpin untuk memudaratkan anak buahnya? Dia suruh nyari kayu bakar kemudian untuk membakar mereka semua. Apa kewenangannya? Tapi kalau itu dalam masalah hal-hal yang di dalam kewenangan, yang misalnya pemimpin safar menentukan tempat istirahat, pemimpin safar menentukan kapan berangkat, dalam kewenangannya. Tapi ketika sudah keluar dari kewenangannya, maka tidak ada ketaatan. Karena kalau pemimpin tidak ditaati, maka mudarat yang akan muncul, banyak permasalahan di dalam keanggotaan kepanitiaan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Silakan, mungkin yang lainnya. Oke. Satu lagi nih dari Pak Afif dari Salati. Pak Afif, monggo silakan Pak Afif. Masya Allah. Fadal Pak Afif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Pak Afif. Ya, salam kenal Ustaz. Ya, ada dua pertanyaan Ustaz. Silakan, silakan. Yang pertama sih, apa sih hak dan kewajiban seorang pemimpin itu dalam tinjauan Islam? Sama yang kedua, kan kita tahu bahwasanya fenomena-fenomena pemimpin daerah yang wanita itu kan semakin banyak. Itu tinjauan dari Islam sendiri gimana? Apakah ada tuntunan? Mungkin yang di zaman Rasulullah, apakah ada pernah hal yang kayak gitu? Mohon penjelasan Ustaz pada Anda. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Luar biasa dari Salatiga ya, dari Salatiga. Iya, yang pertama tentang apa hak dan kewajiban seorang pemimpin ya. Secara umum, kewajiban seorang pemimpin adalah berlaku adil. Yaitu dia berusaha menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Dia tidak boleh berbuat zalim kepada anggotanya. Dan itu cakupannya sangat luas sekali. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang, tidak boleh memudaratkan anggotanya, dan sangat luas sekali. Jadi itu kewajiban yang cukup besar, kewajiban yang cukup berat. Bahkan sampai-sampai ketika ada seorang sahabat yang meminta, wahai Rasulullah berikan kepemimpinan itu kepadaku, maka beliau tidak memberikannya. Karena kepemimpinan ini adalah suatu amanah yang cukup berat. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, seorang yang meminta kepemimpinan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membantunya. Ketika seorang itu mendapatkan kepemimpinan yang tidak dia minta, dan dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membantu dia dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Ini kewajiban pemimpin secara umum dan cakupannya sangat luas. Adapun apa hak pemimpin? Hak pemimpin seperti yang tadi sudah kita singgung, pemimpin tidak boleh dicela, pemimpin tidak boleh diberontak, tidak boleh diturunkan, tidak boleh dilengsarkan, pemimpin harus ditaati. Nah, maka itu merupakan hak sebagai seorang pemimpin. Ketika seorang diangkat sebagai seorang pemimpin, maka hak itu melekat. Ketika dia sudah diturunkan atau dia turun dari tampuk kepemimpinannya, maka dia tidak lagi ditaati karena dia bukanlah seorang pemimpin lagi. Jadi secara umum, itulah hak dan kewajiban seorang pemimpin. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan kepemimpinan wanita ya? Suatu ketika pada masa Nabi SAW, terdengar berita bahwa di Persia itu, rajanya, karena sistemnya monarki, rajanya itu meninggal dunia dan digantikan oleh putrinya. Maka terdengarlah berita itu kepada Nabi SAW. Maka beliau menyebutkan dalam salah satu hadisnya, lan yusliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan sukses suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Jadi Rasulullah SAW telah menyebutkan, dan benar waktu itu Persia juga mengalami keruntuhan, mengalami kehancuran melalui pemimpin tersebut. Tapi ala kulli hal para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang dilantik sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang menduduki tampuk kepemimpinan, bahkan sampai seorang hamba sahaya pun, maka wajib seorang untuk taat kepada pemimpin tersebut. Anggota harus taat kepada pemimpinnya, siapapun dia, apapun basicnya, maka itu harus taati, karena tidak akan berjalan kepemimpinan kecuali dengan
ketaatan. Selama dalam kewenangannya dan bukan perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang tetap harus patuh kepada pemimpinnya. Wallahu taala alam. Silakan yang lainnya. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya tadi. Monggo silakan kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz seputar masalah kepemimpinan. Ada yang lain? Mungkin tema lain boleh Pak, kalau mungkin silakan. Sudah kalau cukup. Memang ada tema lain yang ingin disampaikan. Ada mau ditanyakan lagi Ustaz Pak Abu Yasa ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak. Izin Ustaz. Syukron Pak Adi. Izin. Monggo silakan. Fakir Andi Ustaz. Iya silakan Mas Andi. Iya. Dari mana Pak Andi? Dari Palembang atau dari Jambi ya? Iya. Masya Allah. Asli Palembang Pak. Masya iya. Allah. Tapi sekarang di Jambi ya Mas Andi ya? Sekarang di Belitung Pak, sudah dipindah. Masya Allah di Belitung. Monggo silakan Mas Andi. Siap Pak. Ustadz, Pak Andi. Sebagai insan muda, ini kadang-kadang terbesit dalam benak itu seringkali ingin punya keinginan untuk masuk ke dalam dunia ranah politik praktis yang kita tahu di dalamnya banyak dinamika yang terkesan abu-abu ya Ustadz ya. Masya Allah. Stigmanya seperti itu. Cuman kalau kita mau masuk ke dalam dunia seperti itu, otomatis kalau kita tidak ikut ke dalam arus, kita pasti agak terbinggirkan, dan ikhtiar kita untuk menjadi pemimpin yang punya otoritas penuh, memiliki kuasa penuh untuk membela agama Allah itu menjadi terpinggirkan. Nah, kita sebagai insan muda ini kadang-kala apabila berpikir punya keinginan untuk masuk ke dalam politik praktis yang kita tahu konsekuensinya seperti apa, apakah salah Ustaz? Apakah niat kita untuk membela agama Allah dalam skala yang lebih tinggi, lebih luas seperti itu, itu harus dipinggirkan karena kita sudah tahu konsekuensinya seperti apa apabila kita masuk ke dalam dunia politik praktis. Seperti itu Ustaz. Masya Allah. Siap, pertanyaan yang sangat bagus, Masya Allah. Dari Pak siapa tadi? Andi Ustaz. Pak Andi, ya siap. Dari Pak Andi ya, luar biasa. Ya, bagaimana tentang ada bersitan ya, ingin masuk dalam politik praktis yang harapannya dengan masuk dalam politik itu bisa mewarnai, bahkan bisa mungkin memasukkan aspirasi-aspirasi yang lebih syar'i begitu ya. Taib, yang pertama kita harus tahu bahwa tidak boleh seorang muslim ini meminta kepemimpinan. Karena ketika seorang meminta kepemimpinan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membantu dia. Dialah sendiri akan berjuang menjalankan kepemimpinan, dan itu perkara yang sangat berat. Bahkan lihatlah para salaf dahulu, ketika mereka itu ditunjuk ya, bukan mengajukan diri, tunjuk, mereka itu banyak menolak ya. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menjadi seorang gubernur pada masa Umar radhiyallahu taala anhu. Akan tapi beliau akhirnya berhenti, dan ketika diminta lagi maka Abu Hurairah tidak bersedia lagi. Karena menunjukkan betapa beratnya menjalankan kepemimpinan. Mereka lebih fokus memperbaiki diri mereka sendiri dan melakukan dakwah dan seterusnya. Jadi yang pertama, bahwa meminta kepemimpinan itu sesuatu yang kurang tepat ya, karena kepemimpinan adalah perkara yang berat dan resikonya sangat luar biasa begitu. Tapi kalaulah seorang itu diberikan kemudahan, misalnya dia ditunjuk menjadi seorang pemimpin dan sebagainya, maka bismillah, kalau memang dia rasa mampu, dia rasa bisa mengemban amanah itu dan memberikan maslahat kepada kaum muslimin, maka bismillah dijalankan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Dan ana fikir sebagai seorang itu dia akan bisa menimbang ya, dia bisa melihat data dan fakta yang ada di lapangan seperti apa. Ketika dia tahu bahwa di zona tertentu atau di zona yang akan dia pimpin adalah sesuatu yang banyak memunculkan madarat, dia tidak bisa baik dalam menjalankan agamanya dan seterusnya, maka kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seorang, dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Ada banyak pertimbangan untuk mengambil tawaran itu.
untuk menjalankan amanah itu dan seterusnya. Jadi setelah dia merenung, dia pertimbangkan mampu, maka silahkan. Tapi kalau berat, maka jangan diteruskan. Kalau permasalahannya adalah ingin memberikan maslahat kepada kaum muslimin, ingin memberikan manfaat kepada kaum muslimin, ada banyak jalur yang lain. Bisa melalui jalur pendidikan, bisa melalui jalur dakwah, bisa melalui jalur sosial, dan yang lainnya. Pintu-pintu kebaikan itu sangat luas. Sehingga perlu ada pertimbangan yang matang ketika seorang memutuskan untuk menerima sebuah amanah kepemimpinan, dan dia tidak boleh untuk mengajukan diri sebagai calon atau sebagai seorang pemimpin begitu. Wallahu ta'ala alam. Iya, mungkin silakan yang lainnya. Jazakallah. Wa jazakumullah khairan Pak Andi. Oh, Pak Afif lagi mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Afif, monggo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Apaan? Anak nanya lagi Ustaz. Monggo Pak Afif dari Salatiga tadi ya? Iya. Masya Allah. Asal dari Jatiroto sebenarnya Ustaz. Jatiroto ya? Masya Allah. Saya dekat dulu di Ponorogo, Pak. Apaan Ustaz? Saya 4 tahun di Ponorogo, Pak. Dekat dengan... Saya di Jatiroto Ustaz. Jatiroto Lumajang. Oh, astagfirullah, Lumajang ya berarti. Iya. Di lapangan depannya masjid Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Iya. Yang Anda tanyakan ini Ustaz. Siap, silakan. Ini biasanya sering terjadi di kita, ya di lingkup perusahaan kita kadang ada kalanya pas waktu kita meeting azan udah berkumandang Ustadz. Itu yang terjadi. Kadang ada beberapa yang mungkin paham ada break, tetapi ada yang masih diteruskan. Nah, sikap kita sebagai seorang peserta di meeting itu yang arif atau dari kacamata Islam sendiri untuk mengingatkan itu gimana Ustadz? Mungkin ada contohnya juga. Siap. Syukur Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Iya, bagaimana ketika seorang berada dalam sebuah meeting, dalam sebuah rapat, kemudian terdengar adzan ya, dan apa sikap yang bisa dia lakukan ya? Iya, secara umum ada satu hadis Nabi SAW yang bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam permasalahan ini, meskipun tidak sama persis ya, tapi bisa dikiaskan ke sana. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, dan ini umum ya, sesuatu yang perlu diperbaiki lah secara umum begitu, termasuk diantaranya hal-hal yang kurang tepat ya, maka apabila dia mampu, dia hendaknya merubah dengan tangannya. Dan apabila dia tidak mampu dengan tangan, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka minimal dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman. Kembali dan itu adalah selemah-lemah iman. Kembali dalam pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Maka tergantung posisi apa kita dalam rapat itu. Misalnya kita sebagai seorang kepala ya, dan ini yang mengadakan rapat itu levelnya di bawah kita, misalnya kita sebagai seorang yang diundang, sebagai yang diminta menjadi narasumber dalam rapat itu, misalnya begitu, intinya level kita lebih tinggi daripada anggota rapat, maka kita bisa mengusulkan, mohon maaf, sepertinya kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Karena kita pas dalam masalah itu. Atau seandainya kita bukan pada level yang seperti itu, yang punya kewenangan untuk memberikan saran dan itu didengar, maka kita bisa memberikan saran dengan cara yang santun melalui lisan. Misalnya izin Pak Ketua Rapat mungkin bisa istirahat sebentar, 5 menit sambil menikmati snack siang kita mendengarkan adzan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah kita sampaikan begitu. Tapi pada level yang ketiga, kalau itu pun tidak memungkinkan ya, karena mungkin materinya agak kencang begitu ya ketika menyampaikan, dan sudah ada beberapa yang menyampaikan ini kalau dihentikan akan tersinggung beliau, ya sudah, kita dengan hati kita berusaha menjawab adzan tersebut dan biarkan rapat tetap berjalan. Jadi apa tindakan kita, apa yang perlu kita lakukan tergantung siapa dan apa kedudukan kita. Kalau kita punya kewenangan maka kita bisa mengusulkan dengan tangan atau dengan kewenangan kita, kalau tidak dengan lisan, dan minimal adalah dengan hati. Dan ini sebenarnya berlaku umum. Dalam hal-hal yang dirasa tidak pas, maka kita melihat posisi kita terhadap sesuatu yang sedang kita
anggap kurang pas tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan kalau ada yang lainnya. Ustaz, yang lain monggo silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, baik dengan tema ini yang sekarang ada atau dengan yang lain, tema yang lain. Monggo. Ya, silakan. Ya, Mas Ihsan mungkin mau tanya, Mas. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan dari Jember. Ya, Ustaz. Masya Allah. Gimana Pak Ihsan? Ya, Ustaz mau tanya tentang pemberontakan tadi, Ustaz. Bagaimana kalau misalkan pemimpin itu dihasilkan dari sebuah pemberontakan, Ustaz? Apakah kita sebagai rakyatnya itu harus taat kembali, jadi berlaku hukum itu untuk taat kembali, Ustaz? Siap. Taib, Masya Allah. Pertanyaan sangat luar biasa dari Pak Ihsan ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam masalah ini ada perkara yang berbeda ya. Jadi ada sesuatu yang tidak boleh ketika itu belum terjadi, tapi ketika sudah terjadi maka dia menjadi hukum yang berbeda. Secara umum, memberontak, menjatuhkan penguasa itu sesuatu yang tidak boleh. Melakukan kudeta itu sesuatu yang dilarang. Tapi ketika seorang pemimpin mendapatkan kepemimpinan dengan cara seperti itu, dan dia telah sah dinobatkan menjadi seorang pemimpin, maka rakyat yang dipimpinnya, anggota yang dipimpinnya harus taat kepada pemimpin tersebut. Ini tadi kita katakan hukum sebelum terjadi dengan setelah terjadi itu berbeda. Dan di dalam Islam permasalahan seperti ini tuh hal yang biasa ya. Kita kiaskan dalam kasus yang lain. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang masalah nadar. Rasulullah menyebutkan nadar itu tidak keluar dari seseorang kecuali orang yang bahil. Ini menunjukkan tentang makruhnya nadar. Orang dimakruhkan untuk memulai nadar. Karena nadar itu tidak merubah sesuatu kecuali bagi orang-orang yang bahil. Tetapi ketika nadar telah diucapkan, telah dilafazkan dan bukan nadar kemaksiatan, seorang tetap harus melaksanakan nadarnya. Maka dari sini ada dua hukum yang berbeda, yaitu memulai nadar ini hukumnya makruh atau mudahnya kurang dianjurkan, tapi ketika nadar sudah dilafadzkan, diucapkan, maka harus dijalankan. Tentunya selama bukan nadar kemaksiatan. Sama dengan masalah tadi, melakukan kudeta, penggulingan kekuasaan itu tidak diperbolehkan. Tapi ketika itu sudah terjadi, maka saat pemimpin dinobatkan menjadi pemimpin yang sah, seorang atau warga yang dipimpinnya tetap harus taat kepada pemimpin tersebut. Iya, seperti itu Pak Ihsan. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, syukur Ustaz. Saya mau nanya nih Ustaz. Silakan Pak Adi. Dalam rangka menghadapi pilkada tadi itu kan sebelumnya kan saya sering ada beberapa yang WA yang saya terima itu adalah ada yang men-share doa keburukan untuk pemimpin itu. Itu sebenarnya ada nggak sih Ustaz? Masya Allah. Iya Pak Adi. Iya seperti yang sudah kita sampaikan tadi Pak Adi. Perkataan-perkataan para ulama-ulama kita ya, ada Imam Al-Barbahari, kemudian pendapat Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan kita ambil dari kitab-kitab akidah mereka, Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari dan akidah Tahawiyah yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Jadi tidak diperbolehkan untuk mendoakan keburukan kepada pemimpin ya ketika misalnya ya, ketika pemimpin itu benar-benar menjadi buruk ya. Pertanyaan sederhana, siapa yang merasakan keburukannya? Yang pertama pemimpin itu sendiri tentunya, yang kedua adalah orang yang dipimpinnya. Maka mendoakan keburukan untuk pemimpin itu pada hakikatnya juga mendoakan keburukan untuk dirinya. Daripada mendoakan keburukan untuk pemimpin, sebaiknya didoakan kebaikan. Misalnya begini ya, ada pemimpin yang berlaku zalim lah, anggaplah begitu. Dia melakukan banyak penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian mereka, orang yang dipimpin ini senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah pemimpinku, bimbinglah ia di atas jalan kebenaran dan kebaikan, dan seterusnya. Sehingga akhirnya pemimpin itu mendapatkan hidayah, dia pun diberikan kemudahan dalam melakukan, menjalankan kepemimpinannya, instansi, lembaga yang dipimpin itu dapat mendapatkan profit yang besar. Maka siapa yang merasakan kenikmatan setelah itu? Orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpinnya sudah jadi baik, kondisi lembaganya sudah lebih baik, maka mereka menjadi nyaman. Dan terkadang pemimpin itu menjadi tidak baik bukan karena pemimpinnya, tapi bisa jadi karena orang-orang yang dipimpinnya. Sebagaimana pernah suatu ketika ada seorang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu.
Kita tahu ya, Khulafaur Rasyidin itu 4 orang yang memimpin sepeninggal Nabi SAW. Mereka memimpin dalam periode yang berbeda. Abu Bakar memimpin 2 tahun, Umar memimpin 10 tahun, Utsman 12 tahun, dan Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Totalnya 30 tahun. Yang menarik adalah pada masa Abu Bakar dan Umar itu bisa dikatakan masa-masa keemasan. Bahkan Romawi dan Persia berhasil ditaklukkan pada masa Umar, dan pada masa Utsman diteruskan. Sangat gemilang kaum muslimin di dalam mendapatkan kejayaan pada masa-masa itu. Berbeda dengan masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah tahun 35 Hijriyah setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tahun 35 Ali diangkat menjadi khalifah. Tahun 36 terjadi perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian setahun setelahnya terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian tahun 38 ya, 35 diangkat, 36 Jamal, 37 Siffin, 38 terjadi perang Nahrawan antara Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang yang menolak untuk bertahkim. Tahun 39 terjadi gencatan senjata, nggak ada perang. Dan tahun 40-nya Ali radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kalau kita lihat sejarah ini ya, hampir tiap tahun Ali disibukkan dengan berbagai peperangan. Dan itu jumlah korban jiwa luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Maka apa kata orang-orang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib? Mereka datang mengatakan, wahai Ali, kami dulu dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, damai kita. Akan tetapi ketika engkau yang memimpin, maka seperti ini yang kita rasakan. Peperangan demi peperangan kita lakukan. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Tahukah kalian siapa yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar? Yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang sepertiku. Dan tahukah engkau siapa yang aku pimpin hari ini? Yang aku pimpin hari ini adalah orang-orang seperti kalian. Artinya, kadang-kadang hal yang dianggap buruk kepada seorang pemimpin, bisa jadi itu adalah hasil dari keburukan mayoritas anggotanya. Maka hendaknya seorang selalu memperbaiki dirinya, sehingga banyak orang yang baik dan pada saatnya akan muncul pemimpin yang baik pula. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, syukur Ustaz. Pertanyaan berikut, monggo silakan Mas Raffi dari Solo Tigo juga ini, Mas Raffi. Silakan Mas Raffi. Silakan. Makasih Pak Haji. Izin bertanya Ustaz. Silakan Pak Raffi. Saya masih berkaitan dengan topik pemimpin ya Ustaz. Masya Allah. Silakan. Tadi yang Ustaz sampaikan, kita harus taat kepada pemimpin kita, kecuali pada saat dia melakukan kezaliman ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Misalkan kita kan dihadapkan dengan banyak pemimpin ya Ustaz ya di kehidupan sehari-hari Ustaz. Entah di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan sebagainya. Misalkan Ustaz, kita mendapati pemimpin kita dalam kondisi zalim dan lain sebagainya Ustaz, apakah kita sebagai anggota, sebagai bagian dari hal tersebut memiliki kewajiban untuk menasihati Ustaz? Apakah kemudian kita wajib untuk menasihatinya atau diam atau mendoakan untuk kebaikannya sudah cukup menggugurkan kewajiban kita Ustaz? Terima kasih. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa dari Pak Raffi ya. Ya, bagaimana kalau seorang ini berada di satu level kepemimpinan dan qadarullah pemimpinnya itu tidak baik begitu. Kan kita tahu ya, pemimpin itu bertingkat-tingkat ya levelnya, dari mulai yang rendah sampai level yang tertinggi begitu. Misalnya dalam level tertentu, ya dia dapat pemimpin yang kurang baik ya, atau bisa dikatakan zalim begitu. Maka yang pertama kita mengikuti arahan yang tadi yang disampaikan, bahwa kalau memang memungkinkan memberikan nasihat untuk pemimpin tersebut, tentunya dengan cara yang santun, dengan bahasa yang tepat, dengan cara yang tersembunyi ya, tidak di tengah keramaian, maka dilakukan. Misalnya itu adalah pemimpin di desa kita misalnya, maka kita datangi rumahnya, mungkin dengan membawakan sesuatu yang dia suka. Setelah berbahasa basi, maka menyampaikan aspirasi. Misalnya, mohon maaf Pak, Masya Allah, jenengan sangat luar biasa dalam mengayomi warga di sini, tapi ada hal yang ingin Anda sampaikan kepada jenengan di dalam masalah begini begitu. Silakan disampaikan dengan cara yang santun. Kalaulah pemimpin itu menerima, maka itu yang diharapkan. Tapi kalau dia tidak menerima, maka selesai, kita sudah menyampaikan, selebihnya kita bersabar.
Kalaulah itu memungkinkan, itu yang dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, ya karena mungkin levelnya agak berbeda begitu, mungkin tipikal orangnya juga kayaknya agak sulit kalau diajak berkomunikasi misalnya, maka kita bersabar. Dan kita berusaha untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin tersebut. Semoga diberikan hidayah, semoga dibimbing di atas jalan yang lurus, dan seterusnya. Jadi tetap level-level yang sudah kita sebutkan tadi, menasihati bagi yang mampu, bersabar bagi yang tidak mampu, kemudian atau bersabar bagi yang sedang menunggu ya, menunggu apakah masukannya dijalankan atau tidak, dan terus mendoakan kebaikan, maka itu yang bisa dilakukan. Semacam itu. Wallahu ta'ala alam. Oke, terima kasih Ustaz. Syukron. Satu lagi dari Abu Raka ini. Silakan Pak Abu Raka disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Pak Abu Raka. Alhamdulillah Ustaz. Silakan. Nanya, tadi kan Ustaz bilang kebaikan itu kalau pemimpin dimulai dari lingkungan yang kecil dulu, kemudian melebar membesar menjadi satu pemimpin yang bagus. Nah, yang Ana mau tanyakan gini Ustaz, apakah di situ kan berarti orang sistem atau orangnya terlebih dahulu yang diperbaiki tapi dalam Islam itu orang atau sistemnya dulu yang terbaik sehingga menghasilkan pemimpin yang baik. Yang kedua, contoh yang kedua yang saya tanyakan adalah kemaksiatan. Apakah kezaliman itu termasuk kemaksiatan, Ustaz? Iya. Itu Ustaz. Kezaliman apakah masuk kemaksiatan ya? Iya. Siap. Masya Allah. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Abu Raka ya. Yang pertama tentang mana yang diperbaiki lebih dulu, orangnya ataukah sistemnya begitu. Maka kita kembali merujuk pada surat As-Sajdah di ayat yang ke-24 tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana cara mendapatkan pemimpin yang baik. Sebenarnya ayat itu berkenaan dengan orang-orang Bani Israel ya. Konteks pembicaraan itu adalah berkenaan dengan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Perhatikanlah ayat yang mulia ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah jadikan pemimpin-pemimpin mereka adalah pemimpin yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, pemimpin itu adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Allah jadikan, Allah tunjuk, Allah akan jadikan dia terpilih menjadi pemimpin begitu. Kapan pemimpin ini terbentuk seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita merujuk pada tafsiran para mufassirin tentang ayat yang mulia tadi, yang dimaksud dengan lamma sabaru, ketika mereka bersabar, artinya mereka senantiasa bersabar untuk mendakwahkan agama Allah. Mereka bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan mereka bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakyatnya, orang-orangnya seperti itu, mereka sabar. Ya, nunggu. Ketika semua sudah kondisinya baik ya, orangnya sudah mau bersabar begitu kan, kemudian akan terus bergulir ya. Kemudian mereka yakin bahwasanya Allah akan memberikan pemimpin kepada mereka, pemimpin yang baik. Ketika mereka salih akan diberikan keberkahan kepada mereka dan dituju pemimpin yang baik, maka pada saatnya Allah jadikan pemimpin yang baik pula untuk mereka. Jadi kalau melihat pada ayat yang mulia ini, siapa yang diperbaiki dahulu? Yang diperbaiki dulu adalah orang-orang yang dipimpin. Jadi ketika mereka baik, maka siapapun yang terpilih di antara mereka adalah orang yang baik pula. Karena pemimpin adalah bagian dari orang yang banyak yang sudah pernah dipimpin yang lainnya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemaksiatan tadi ya, kemaksiatan itu adalah bagian kedoliman ya. Perbuatan maksiat adalah bagian dari kedoliman. Iya. Jadi ketika seorang melakukan kemaksiatan, maka dia adalah berbuat zalim. Dan zalim para ikhwah rahimani wa rahimakumullah sebenarnya terbagi menjadi tiga ya. Zalim terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman yang besar, yaitu kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi syirik adalah bagian dari zalim dan dia adalah zalim yang paling besar. Dan seorang yang tidak bertobat dari syirik, Allah tidak akan ampuni dosanya. Kemudian yang kedua,
ada zalim yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kezaliman yang akan diampuni oleh Allah? Yaitu kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala berupa maksiat-maksiat yang dilakukan. Ketika dia bertobat dari kemaksiatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Artinya ketika seorang melakukan kemaksiatan yang kaitannya dengan Allah, dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Ini kezaliman yang diampuni oleh Allah. Itu dosa yang ditaubati. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kezaliman yang tidak Allah biarkan? Yaitu kezaliman antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Kezaliman antar sama manusia. Allah tidak akan Allah biarkan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan kepada pemungut pajak, pemungut zakat ya, kepada petugas pemungut zakat. Apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wattaqu da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takutlah kalian dengan doanya orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada antara dia dengan Allah itu penghalang. Artinya kezaliman itu tidak akan Allah biarkan. Dan kita tahu hadis muflis, hadis orang-orang yang bangkrut, dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, dan yang lainnya. Tapi dia memukul di sini, dia mencela di sana, sehingga kebaikannya pun diberikan kepada orang-orang yang dolimi, sehingga dia pun menjadi orang yang bangkrut. Jadi, kemaksiatan adalah bagian dari kezaliman, dan kezaliman terbagi menjadi 3 pembagian tadi. Dan bisa jadi, ketika konteksnya adalah pemimpin dengan orang yang dipimpinnya, bisa jadi dolim yang dilakukan adalah kezaliman yang masuk pada kategori yang ketiga tadi. Wallahu ta'ala alam. Oke, terima kasih Ustadz atas beberapa jawabannya tadi. Kelihatannya waktunya sudah mendekati usai jam 9. Ya. Mungkin Ustadz bisa sampaikan kesimpulan daripada apa yang kita yang kita diskusikan hari ini, Ustadz. Monggo Ustadz. Iya, Masya Allah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah berdiskusi panjang, mengkaji sebuah tema yang sangat Masya Allah ya, tentang masalah kepemimpinan. Maka ada satu pesan di sini. Yang pertama adalah ketika seorang diberikan amanah menjadi seorang pemimpin pada level tertentu, hendaknya dia menjalankan amanah tersebut. Dan semoga dengan kepemimpinan yang dia jalankan sesuai dengan amanah yang diembankan kepadanya, menjadikan dia termasuk salah seorang yang mendapatkan naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang mendapatkan amanah menjadi seorang pemimpin di level tertentu. Kemudian yang berikutnya, bagi orang-orang yang dipimpin, maka hendaknya dia senantiasa berhusnudzon kepada pemimpinnya. Memimpin bukanlah hal yang sederhana. Menjalankan roda kepemimpinan bukanlah perkara yang ringan. Maka ketika terjadi kesalahan, terjadi kekeliruan, bukan untuk dicela dan dihina, tapi kalau mampu, berikan nasihat, berikan saran, dan jangan lupa berikan doa. Daripada lisan seseorang digunakan untuk mencela dan membongkar aib pemimpinnya, sebaiknya dia berbisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berdoa, bermunajat kepada Allah, agar pemimpinnya diberikan kemudahan, dan pemimpinnya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi pemimpin yang baik, dan kebaikan pemimpin akhirnya dirasakan oleh ia pula. Ini 2 posisi yang perlu kita ingat ketika menjadi pemimpin. Jalankan amanah, dan ketika menjadi seorang yang dipimpin, maka sisipkan doa untuk mereka, nasihati untuk mereka semampu kita dengan bahasa yang santun, yang tidak menyakiti orang yang diberikan nasihat. Semoga yang kita kaji ini bermanfaat, dan semoga duduknya kita di majelis ilmu ini memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk kita. Dan Allah memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Allah mudahkan urusan para pemimpin kita, sehingga kita pun sebagai rakyat, sebagai orang yang dipimpin, merasakan kebaikannya pula. Akhirnya, ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, perkataan-perkataan yang keliru, ana mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan semua kesalahan kita. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.